Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Noval Amar Muhammad dari jurusan S1 Ilmu Komunikasi Telkom University. Nah, kalian pernah nggak sih saat masih kecil kalian ngerasa bingung gitu, rambu-rambu yang ada di rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan itu sebenarnya artinya apa sih? Nah, kalian pasti juga punya teman kan kalau yang ngejelasin sesuatu itu panjang dan muter-muter padan intinya juga ya itu-itu aja. Nah, kita akan bahas itu semua dalam teori semiotika dan hermeneutika. Nah, sebenarnya apa sih itu semiotika? Nah, jadi semiotika itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari terkait dengan tanda atau simbol itu digunakan. Nah, contohnya itu gampangnya itu saat kita melihat rambu-rambu lalu lintas nih teman-teman, seperti saat kita melihat rambu lalu lintas P yang dicoret. Nah, itu dapat diartikan sebagai dilarang untuk parkir. Kemudian ada segitiga dan tanda seru. Itu diartikan sebagai kita harus berhati-hati. Nah, lalu ada juga nih rambu lalu lintas seperti S dicoret. Nah, itu salah satu bentuk rambu lalu lintas kita dilarang untuk berhenti. Nah, dalam teori semiotika ada tiga ahli yang terkenal nih teman-teman. Salah satunya Ferdinand de Saussure. Nah, menurut Ferdinand, semiotika itu terbagi menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama signifier atau penanda, dan yang kedua yaitu signified atau petanda. Nah, contohnya nih teman-teman, saat kita menggunakan kata anjing di tongkrongan dengan menggunakan nada yang rendah, kemudian sambil ketawa, itu dapat diartikan sebagai bercandaan nih teman-teman. Lain halnya saat kita menggunakan kata anjing dengan nada intonasi yang tinggi dan keras, dan juga dengan mimik muka yang tegas, itu dapat diartikan sebagai bentuk kekesalan. Nah, kata anjing di sini itu memiliki tujuan atau maksud yang berbeda nih, teman-teman. Tergantung maksud dan tujuan itu berbeda-beda tergantung penyampaian pesan itu sendiri, teman-teman. Gimana? Udah dipahami kan terkait dengan teori semiotika. Nah, mungkin kalau teman-teman masih bingung nanti bisa nih ditanyakan ke dosen-dosen kalian. Nah, lalu ada hermeneutika. Waduh, pasti kalian mikirkan bahasa apa lagi nih? Susah bener nih bahasanya, hermeneutika. Nah, jadi hermeneutika ini hampir sama nih teman-teman dengan semiotika. Nah, lalu bedanya apa? Nah, bedanya kalau semiotika itu berawalan huruf S, sedangkan hermeneutika itu berawalan dengan huruf H. Ha, gitu teman-teman. Nah, bukan. Nah, jadi bedanya teman-teman kalau semiotika itu mempelajari terkait penggunaan tanda atau simbol, sedangkan kalau hermeneutika itu mempelajari terkait makna atau arti yang disampaikan melalui simbol atau tanda tersebut, teman-teman. Nah, contoh gampangnya nih, teman-teman. Nih ada chattingan dari Ayang nih. Nah, cowok, sayang, aku besok ke rumah Putri ya. Si cewek bilang, iya, pergi aja. Cowok, lalu besok aku berangkatnya agak telat ya. Si cewek bilang, terserah. Cowok lagi nih, ini aku lagi di luar, aku sekalian mampir ke rumah ya. Cewek bilang, mampir aja ke rumah Putri. Nah, menurut teman-teman nih, maksud arti atau makna apa nih yang disampaikan oleh si cewek ini nih setelah melihat chattingnya ini nih teman-teman. Nah, coba teman-teman kalau udah nemu jawabannya jangan lupa nanti tulis di kolom komentar nih teman-teman. Nah, begitu teman-teman. Jadi semiotika dan hermeneutika sebenarnya hampir sama, terlihat mirip dan juga tetapi semiotika dan hermeneutika tetap memiliki perbedaan seperti anak kembar. Pasti mereka juga memiliki perbedaan kan, teman-teman. Nah, itu aja pembahasan teori semiotika dan hermeneutika. Nah, kalau teman-teman masih kurang paham, bisa nih tonton lagi video ini dan juga bisa ditanyakan lagi ke dosen-dosen kalian. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan teori selanjutnya.